Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya muliakan, para tashkil pimpinan cabang Persatuan Islam Ketapang dan para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dalam rangka pengajian. Saya tegaskan, kita dalam rangka pengajian, bukan dalam rangka kampanye. Ya, ini perlu ditegaskan ya, karena lagi musim kampanye ya. Jadi di kita di sini adalah pengajian. Oh, oh iya, pas, terima kasih. Ya. Tentu kita berharap semoga kehadiran dan keberadaan kita pada pagi hari ini bernilai ibadah dalam rangka thalabul ilmi ya. Jadi thalabul ilmi itu sebagaimana kita tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Karena dia kewajiban diperintahkan, berarti juga adalah bagian daripada ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kalau tadi pengantarnya memanfaatkan waktu, jangan memanfaatkan waktu ya, kudu harus hadir. Karena ini menuntut ilmu itu adalah kewajiban, bukannya sholatnya aja wajib ya, kewajiban. Menuntut ilmu wajib ya, begitu juga yang lain-lain ya, infaknya juga wajib. Tadi itu ada infak nunggu itu ya. Jadi jangan menganggap sunnah, wajib menyujudkan kantor PC. Siap? Sekali lagi siap? Ayo, begitu. Siapa yang mau bangun kalau bukan jamaah? Kira-kira nunggu dari PP Persis, nggak ada duitnya PP Persis. Ya enggak. Ya sudah jamaah sendiri aja ya. Itu sebagai wujud infak fi sabilillah untuk menjadi apa? Amal jariyah. Walaupun Bapak Ibu sudah tiada kelak, insyaallah kantor PC-nya tetap kokoh dan juga tetap ada transferan ya ke kuburannya gitu. Tanpa harus dibacakan apa itu, otomatis ya. Sudah tertransfer secara otomatis karena apa? Infak jariyah. Ya, itu karena itu mari kita berlomba berfastabiqul khairat ya. Panitia jangan lupa setelah ini edarkan kotak. Kita lihat komitmennya tadi, siap katanya gitu ya. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ada sebuah tema yang ingin saya bahas. Kemarin saya sudah kirim ke panitia, sebenarnya temanya akibat fanatik pimpinan. Oke, akibat fanatik pimpinan. Ya, sekali lagi saya mau bukan berkampanye, tapi kalau ada isinya politik, maklum ya. Karena dakwah itu tidak boleh dicampur aduk dengan politik, tapi dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan. Nah, ya.
Ya, sekali lagi, dakwah dan politik tidak boleh atau tidak bisa dicampur aduk, tapi dakwah dan politik tidak bisa dipisahkan. Itu. Ya. Pusing kan? Pusing memahaminya. Itu kalimatnya Pak Natsir. Nah, tuh. Nanti mikir aja kalau pulang. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Saya juga lama mikirnya itu baru nemu jawabannya, dan saya tidak beri jawabannya sekarang, nanti aja ya, biar mikir sendiri gitu. Bapak Ibu sekalian berahmat Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi saya bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali yang kedua kali ini saya hadir di tempat ini. Kalau tahun lalu Ramadan ya di atas di masjid, nah sekarang di lapangannya alhamdulillah Allah memudahkan langkah untuk ke Ketapang. Untuk pada pagi hari ini kebetulan tidak ada kewajiban bidang jamiah yang harus saya tunaikan keluar, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini bisa datang kemari, dan alhamdulillahnya lagi diingatkan kemarin itu ya, tanggal berapa itu, tanggal 5 ya, tanggal 5 saya ketemu salah satu jamaah tadi, ketemu juga diingatkan, Ustaz tanggal 14 ya ke Ketapang. Oh iya barangkali saya bilang gitu ya, saya lupa itu. Alhamdulillah besoknya ada WA dari panitia mengingatkan, alhamdulillah, insyaallah. Wa kaliman rahimakumullah, sebagaimana kita memahami bahwa bagian daripada ta'abudiyah kita kepada Allah itu adalah bentuk ketaatan kepada pimpinan ya. Karena diperintah oleh Allah untuk taat kepada pimpinan, maka itu otomatis masuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ayatnya sudah pada hafal semua, An-Nisa 59. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri, orang yang diberi amanah mengurusi urusanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ayat itu menarik. Atiullah wa atiur rasulah sama. Kenapa? Karena Rasulullah tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan oleh Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia otomatis akan taat kepada Allah. Itu otomatis. Karena itu oleh Allah disamakan perintahnya, atiullah wa atiur rasul. Saya nggak usah mengurai secara bahasa, ini pada ahli nahwu semua, terutama yang sebelah itu ya, pakar gitu. Itu ya, ada maknanya ya. Tetapi ketika menyebut wa ulil amri minkum, nah itu Allah tidak mengulangi kalimat wa atiunya ya. Berarti apa? Ada perbedaan ya. Ada perbedaan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu bersama, tapi ketaatan kepada ulil amri itu akan berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Itu. Walaupun sama-sama diperintah oleh Allah ya. Namun kalimat perintahnya dibedakan, maka tentu ada maknanya. Nah, sehingga kalau kita melihat kelanjutan ayat itu,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu ada perbedaan, perbedaan dengan siapa? Perbedaan pendapat dengan ulil amrimu. Nah, berarti apa? Kita bisa berbeda dengan ulul amri. Tapi kira-kira kita boleh nggak berbeda dengan Rasul? Mesti taat. Ya. Nah, jika ada perbedaan antara kita dengan ulul amri, maka ukurannya adalah farudduhu ilallahi wa Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada As-Sunnah. Ya. Itu ukurannya di situ. Nah, jika sesuai dengan petunjuk itu, siapa di antara kita, apakah kita atau ulul amri itu yang klop dengan ayat, sesuai dengan sunnah, maka itulah yang benar. Nah, itu ukurannya. Kalau terjadi tanazuk, dikembalikan ke situ. Nah, maka disinilah tentu ada perbedaannya. Sehingga saya sering mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Ketaatan kepada syariat itu bersifat mutlak, tidak boleh kita menawar-nawar. Ini cocok apa enggak dengan selera saya? Itu tidak boleh. Ya. Ya. Karena itu pelaksanaan syariat, perintah dari Allah, perintah Rasul itu bersifatnya doktrin, perintah, gitu. Harus dilaksanakan tanpa syarat. Ya, karena itulah kewajiban kita selama kita menjadi orang mukmin dan hidup di dunia ini. Nah, namun bagian daripada ta'abbudiyah kita kepada Allah, ketaatan kepada pimpinan, itu bagian daripada ibadah. Namun ketaatan ini tidak bersifat mutlak, tapi ada takyidnya, ada batasan-batasannya. Itu. Nah, siapa pertama? Pemimpin kita itu siapa? Tidak semua orang yang mengurusi urusan kita dinyatakan oleh Allah itu ulul amri. Mungkin kalau lughatan secara bahasa mungkin, tetapi kalau menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasul, siapa itu ulul amri? Maka oleh Allah pertama di surah Al-Ma'idah dijelaskan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Itu pemimpin kamu itu pertama Allah, yang tadi atiullah, wa rasuluhu, dan rasulnya wa atiur rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Inilah ulul amri. Sehingga secara syar'i ulul amri orang mukmin itu syarat mutlaknya alladzina amanu, harus orang mukmin. Nah, nanti banyak ayatnya ya yang melarang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin bagi orang mukmin. Itu ya, ada 18 ayat itu di Quran ya. Kalau pengharamnya babi itu hanya 2 ayat ya, tapi kalau pengharaman memilih pemimpin kafir itu 18 ayat gitu ya. Nah, ini yang harus syaratnya alladzina amanu. Nah, oleh Allah alladzina amanu ini masih diberi syarat lagi ya. Jadi syarat pertamanya, pertama kali itu harus orang beriman. Lalu siapa
siapa orang mukmin yang berhak, yang memiliki kriteria untuk memimpin kaum muslimin, yaitu alladzina yuqimunas shalah. Itu orang mukmin yang menegakkan sholat, melaksanakan sholatnya tepat pada waktunya sesuai dengan tuntunannya, tidak mengulur-ngulur waktu sampai keluar, syarat dan rukun dipenuhi, khusyuknya dipenuhi. Yuqimuna shalah bermakna yuhafizuna shalah, hafizu ala shalawat, memelihara, menjaga salat. Yang kedua syaratnya wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat, baik itu zakat malnya maupun zakat fitrahnya, ya. Apalagi zakat mal. Zakat mal itulah yang menjadi rukun Islam, ya. Kalau zakat fitrah itu kan kewajiban di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu yang masuk rukun Islam, ya. Makanya kalau dalam perintah berdakwah itu setelah syahadat sholat, setelah sholat zakat. Puasa itu berpisah hadisnya, puasa dan haji pisah gitu, ya. Nah, yutuna zakat, mereka menunaikan zakat. Artinya apa? Kalau daripada maqasidus syar'inya, bahwa orang mukmin yang layak menjadi pemimpin, pertama syaratnya adalah orang mukmin yang ta'alluqnya kepada Allah luar biasa, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Allah lewat ibadah-ibadah makhluknya. Yang kedua, wa'atu zakah, ia memiliki perhatian penuh, harisun alal ummah, memiliki perhatian terhadap rakyatnya, ya. Yang ketiga, wahum raqi'un, mereka tunduk patuh terhadap syariat Allah. Ini karena tunduk patuh kepada syariat Allah, maka dia akan siap melaksanakan perintah Allah dalam hal ia sebagai pimpinan atau pemimpin. Apa perintah Allah kepada pemimpin? Wa idza hakamtum bainan nasi fahkum bil adli. Kalau kamu memberikan aturan, menghukum, memberikan keputusan, aturan-aturan kepada manusia, maka aturlah mereka bil adli. Apa bil adli? Seringkali dalam terjemahan diartikan dengan adil, padahal bukan. Al-adl kalimatnya bukan bi'adlin, ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Kalamur Rahman, al-adl yaitu bima anzalallah wa bima syara'a bih, gitu. Bahwa al-adl itu yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap umara untuk dilaksanakan kepada rakyatnya adalah al-adl bima anzalallah wa ma syara'a bih, dengan aturan hukum syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syaratnya yang disebut ulul amri dalam Islam, di samping menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan hablum minan nasnya, tapi ia pun juga siap mengatur negerinya dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini menjadi catatan penting, ya. Tinggal nanti siapa yang memiliki syarat itu, ada enggak kira-kira?
ya. Bagi kami belum ada gitu. Ya enggak? Makanya PP Persis menyatakan netral, tidak mendukung ABC. Saya gunakan ABC ya gitu. Bukan kopi gitu ya. Kopi ABC. Kenapa? Karena kami melihat semuanya masih bagian daripada mad'u persatuan Islam, jihadnya jihad dakwah, masih perlu dinasihati semuanya karena tidak ada punya visi misi yang sama dengan persis ya. Karena sesungguhnya perjuangan kita itu ya. Apa? Ya itu tadi, wahum rakiun, itu belum terlaksana. Tunduk patuh kepada syariat Allah. Makanya kita jelas garisnya. Makanya kemarin ya, ketika menjelang muskernas, dalam muskernas ya, sebelum ngambil putusan, saya perhatikan, jangan asal mengeluarkan pernyataan. Oke, mungkin semuanya mukmin, oke semuanya sholat, oke semuanya zakat. Syarat ketiga, ada yang memenuhi tidak? Ya itu yang dirumuskan di dalam persatuan Islam. Terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Belum ada yang punya ini. Gitu. Kalau ada yang punya seperti itu, maka itu wajib kita dukung. Tapi karena tidak ada, bisa netral. Kenapa netral? Ini siasat dakwah namanya. Kalau dalam hal ini kita pro kepada salah satunya, kalau kebetulan yang kita pro itu kalah, habislah dakwah kita nanti. Oh, kamu nggak mendukung saya habisi kamu. Nah itu. Tapi dengan kita mengambil posisi itu, tapi kita membangun komunikasi pada tiga-tiganya, maka siapapun yang menang, persis tetap persis. Gitu. Ya. Ya, tetap pada visi dan misi dan tujuan perjuangannya, tetap akan memberi nasihat kepada mereka. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Tanya kalau ada kesempatan ke istana, ormas yang bisa langsung menasihati kepalanya presiden siapa? Gak ada, hanya Persis yang berani begitu. Ya. Datang ke Viadak, Allah yarham Ustaz Aceh, nasihati itu yang sekarang. Kemarin begitu juga ketika dipanggil ke istana, ya tujuan kita bukan apa-apa, nasihati. Ya. Cuman kita belum dewasa berpikir, berpolitik. Ya. Baru ketua umumnya foto sama presiden udah difitnah macam-macam. Itu ini itu Persis mau dibawa kemana? Ya Persis itu tetap Persis, gak akan kemana-mana. Ya. Selama bangsa ini masih belum bersyariah, maka sejauh itu Persis tetap akan berdiri tegak mengusung visi dan misinya. Gitu. Makanya rajin pengajian supaya tahu. Gitu. Nah ini, wahaiman rahimakumullah, syarat tadi diteguhkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah mengatakan, in ummira alaikum abdun mujadda'un yakudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u. Kata Nabi, walaupun suatu saat jika kalian dipimpin oleh seorang budak hitam, yakudukum bi kitabillah, ini pemimpinmu itu yakudukum bi kitabillah, memimpin kamu, membimbing kamu, mengatur kamu bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan aturan Allah, dengan syariat Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka fasma'u wa ati'u.
dengarkan dan taat. Nah, inilah yang disebut ulul amri. Jadi ulul amri minkum itu adalah alladzina yaqudunakum bi kitabillah. Mereka yang memimpin mengayomi kalian dengan kitabullah. Bukan alladzina yaqudukum bil Pancasila wal KUHP, bukan itu. Ya, tapi yaqudukum bi kitabillah. Nanti kalau KUHP-nya, Pancasilanya cocok dan pas dengan syariah, bolehlah gitu. Tapi selama masih ada yang tidak sesuai, maka harus diperjuangkan, disesuaikan agar menjadi ulul amri minkum gitu. Yang kemudian menjadi ibadah jika kita melaksanakan itu. Nah, ini. Lalu bagaimana bentuk ketaatan kita itu? Ya, Rasulullah dalam hadis yang riwayat Muslim mengatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha, fima ahabba wa kariha, illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kewajiban seorang muslim itu, atau seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Fima ahabba wa kariha. Ini perlu dicatat. Fima ahabba wa kariha. Dalam perkara yang ia sukai dan perkara yang dia tidak sukai. Ini yang namanya taat kepada ulul amri. Kan itu ikhwatal iman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Karena tadi belum ada yang memenuhi syarat secara syar'i disebut ulul amri, maka untuk sementara Dewan Nisbah dahulu memutuskan ulul amri jamaah persis adalah ketua umum. Nah, karena yang pasti itu yaqudukum bi kitabillah, itu adalah pemimpin kita yang ada di dalam jam'iyah kita, yaitu ketua umum dalam hal ini yang diberi amanah lewat akide yang dirumuskan, tentunya itu bersumber dari kitab was-sunnah itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah ingatkan bentuk ketaatan kita kepada ulul amri kita itu fima ahabba wa kariha, dalam hal yang kita cocok, yang kita sukai ataupun kita tidak suka. Ya, justru yang berat itu ketika kita tidak cocok, tidak suka. Kalau pada hal yang sama, itu mah bukan taat karena cocok, ya, enggak. Sesuai selera. Tetapi kalau tidak sesuai selera, namun kita tetap taat, nah itulah yang namanya betul-betul sam'an wa ta'atan. Bapak Ibu sekalian, sejarah membuktikan bahwa ketaatan pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan siasat, itulah ketaatan yang paling berat. Ya. Bapak Ibu mungkin masih teringat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu para sahabat itu sam'an wa ta'atan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi coba kembali kepada sirah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah, kira-kira diterima tidak oleh sahabat pada saat itu? 99% sahabat membangkang. Ya.
ketika Nabi menulis perjanjian damai dengan Quraisy yang saat itu mereka mau berhaji, lalu ditolak kedatangan mereka dengan Quraisy oleh orang-orang Quraisy, terjadilah Sulhul Hudaybiyah yang menghasilkan beberapa perjanjian yang semua isinya itu adalah siasat. Ditulis pertama penulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy sudah protes lewat putusannya, jangan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kami nggak kenal itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti. Coba kalau bapak ibu perjanjian dan itu suruh ganti, kira-kira mau nggak? Itu aja sudah begitu diminta ganti, loh Umar ini kurang ajar ini. Coba, tapi apakah Rasul mengatakan jangan diganti oleh Rasul? Diganti apa kata Nabi? Ganti saja Bismillah Allahumma Rabban Nas. Diganti oleh Rasul, ya. Begitu masuk, ada ahdun baina Rasulillah wa baina Quraisy. Mereka juga protes, ganti, kami tidak mengakui kamu Rasul. Kalau kami mengakui kamu Rasul, gak mungkin ada perjanjian ini kami ikuti. Justru adanya perjanjian ini karena kami mengingkari kamu sebagai Rasul. Ganti, gak terima. Coba, kata Nabi, ganti Ali. Karena Ali sekretarisnya kan. Enggak Rasul, saya tidak akan nyoret kalimat Rasulullah. Ganti, kata enggak Ali. Lalu Nabi karena nggak bisa baca, mana sih kalimatnya kata Nabi, mana kalimatnya yang harus diganti itu? Ini kata Rasul. Nah, kata Ali, ini Rasul sendiri yang coret kalimat Rasulullah. Apa mau digantinya? Muhammad bin Abdillah. Oh, ganti saja Muhammad bin Abdillah. Coba Umar tambah mood ini. Kurang ajar ini orang Quraisy ini. Coba Rasulullah disuruh ganti Muhammad. Kita tahu Umar lah siapa dia kan, gitu. Sampai semua hampir isinya itu menurut syairnya tidak ada yang menguntungkan orang Muslim. Salah satunya, jika ada orang Mekah yang datang ke Madinah, Muslim atau tidak Muslim, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, jika ada orang Madinah yang datang ke Mekah, tidak harus dikembalikan. Coba, kalau baca teks narasi zohirnya secara politiknya begitu kita baca, kira-kira menguntungkan apa enggak? Pasti ini merugikan. Ini perjanjian tidak adil. Orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, orang Madinah kalau ke Mekah tidak ada keharusan mengembalikan ke Madinah. Ini perjanjian apa? Ya. Sampai semua selesai, semua sahabat gak ada yang terima. Sampai Umar bin Khattab tanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal anta Rasulullah? Coba kalimatnya. Kalau anda datang begitu, datang ke beliau, ini anda ini benar-benar ketua PC atau bukan? Oh, suruh mangkel, itu luar biasa, gitu ya. Tapi Rasul ditanya, anda ini benar Rasul atau bukan? Kan begitu bahasan. Kenapa isi perjanjiannya begitu? Semua merugikan secara zahir. Selama 2 tahun tidak boleh ada peperangan, harus saling melindungi. Madinah nggak boleh nyerang Mekah, Mekah nggak boleh menyerang Madinah. Begitu juga tidak boleh saling membantu musuh yang mau menyerang. Kata Rasul, saya tetap Rasul. Ya. Gak puas Umar, datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini benar Rasul apa bukan sih? Kok perjanjiannya begitu? Kata Abu Bakar apa? Saya tetap yakin beliau adalah Rasul. Sampai wujud pembangkangan para sahabat ketika Nabi menyuruh bertahallul, karena mereka sudah pakaian ihram kan, sudah pada pakaian ihram. Untuk menjadi halal harus bertahallul. Untuk gak ada yang mau itu tahallul, nah, tetap mereka membangkang. Ini mana kita mau umroh, lebih baik perang Rasul ya. Ini kan gak punya pertimbangan itu.
sampai malam bermalam. Ada yang mau tahalul padahal disuruh oleh Nabi. Sampai besoknya Nabi hanya pusing juga itu sebagai manusia. Akhirnya masuk ke kemah. Disinilah peran Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Itu pentingnya istri gitu ya. Jangan suaminya galau ikut galau gitu ya. Istri suaminya curhat, oh ya Pak, tambah dipanas-panas yuk, aduh bahaya itu ya. Harus diberi solusi, bersyukurlah ketika dimintai pendapat ya. Nah ketika melihat itu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, tidak usahlah kamu suruh-suruh mereka, kau suruh juga nggak akan mau dengar, sudah mangkal dari kemarin itu. Sudah begini aja, Anda keluar tuh ke depan kemah, lanjut silakan ya. Ya. Keluar aja ke depan kemah, Anda di situ bertahallul, setelah itu lipat kemahnya, kita pulang ke Madinah. Benar. Dilakukan Rasul keluar, beliau potong rambutnya, digunduli sendiri. Biasanya dipotongin oleh sahabat. Ini gak ada yang mau deket, coba. Ada Rasul potong sendiri rambutnya. Udah selesai, dilipat kemahnya, nggak pakai ngomong Nabi. Ya, dilipat selesai, dinaikkan sendiri ke ontanya. Coba. Dulunya begitu dilipat mereka yang lipat, dinaikkan ke ontanya, Rasul tinggal terima. Ini enggak, Rasul dibiarin aja gitu. Coba. Ya. Nabi naik. Ya. Begitu dilihat Rasul naik ke ontanya, akhirnya bingung sendiri. Oh iya benar, Rasul mau pulang, baru pada tahallul ke kemahnya, baru pada ikut. Coba. Nah, kota liman rahimakumullah, keputusan yang diambil oleh Rasulullah itu adalah keputusan siasa. Tapi lihat bagaimana sahabat, taat tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai keinginannya. Itu keinginan mereka apa? Harus berhaji pada tahun itu. Keputusan itu kemudian mereka harus sesuai dengan keinginan mereka. Itu. Nah, itu terkadang kita begitu melihat putusan pimpinan, wah ini salah, padahal menurut pandangan kita. Itu. Nah, makanya Rasul diikat. Sanggup gak kita taat pada saat kariha, tidak sesuai dengan selera? Itu. Ya, gitu ininya. Saya ketawa itu ya. Mungkin ada yang sudah baca surat edaran bidang jamiah yang saya tanda tangani dengan sekretaris bidang jamiah. Ya. Ada yang protes. Majukan kepada ketua umum agar surat edaran bidang jamiah dibatalkan oleh ketua umum. Kenapa? Ada satu poin yang tidak cocok dengan seleranya. Ada yang begitu, ya, pede itu yang mengatakan begitu itu. Ada. Saya ketawa aja. Aduh, saya bilang ini belum dewasa berpolitik. Kapan, di mana kita mau melaksanakan? Katanya persis itu taat. Ya, disumpah ya, siap ketika dibaiat imarah dari pimpinan pusat, siap melaksanakan. Tapi begitu keluar surat edaran tentang pemilihan umum yang tidak sesuai selera, tidak mau ditaati. Saya ketawa aja, oh iya, ini sudah dilewati oleh Rasulullah dulu, bangkang seluruh sahabat. Kalau ini cuma satu PD, ya, alhamdulillah gitu. Ya, ketawa aja saya gitu ya. Ya, saya nggak tegur, nggak apa, biarin, biar sadar sendiri gitu ya. Makanya Nabi juga nggak pernah negur sahabat waktu itu kan, maklum ya itu. Nah inilah kota liman rahimakumullah ya. Jadi memang yang paling berat terkadang yang kita patuhi dari pimpinan kita itu adalah ketika ada hubungannya masalah siasa. Kenapa? Siasa itu lebih banyak kepada selera, kan? Banyak kan, apalagi kita di Indonesia ini memilih itu, mendukung ini bukan karena ilmu terkadang. Kalau mak-mak terkadang karena gantengnya itu ya enggak gitu. Ini bahaya itu ya. Itu ya, harus ilmu. Kenapa? Nah ini kenapa harus begitu ya? Ketaatan kepada pimpinan dan memilih pimpinan itu tidak selesai di dunia.
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu salah memilih, salah taat, nanti akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada garis yang ditetapkan oleh Allah. Ketaatan itu selama tidak dalam bentuk pelanggaran kepada syariat Allah. La ta'ata fi maksiatin. Tidak boleh taat kepada siapapun, kepada pimpinan sekalipun, jika apa yang diperintahkan itu bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang tidak boleh kita taati. Kalau bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan hawa nafsu kita, harus taat fima kariha itu. Jadi ujinya itu lihat ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, Anda wajib mentaati itu. Kalau menjadi warga anggota yang baik itu, apalagi menjadi struktur tashkil itu. Uji kalau memang ada bertentangan dengan membawa maksiat kepada Allah, jangan ditaati. Tapi kalau selama itu tidak, hanya bertentangan dengan nafsu kita, disitulah diuji sam'an wa ta'atannya. Tuh. Nih, Hadirin rahimakumullah, sahabat Ubadah bin Samit pernah menceritakan, bayatna Rasulullah ala sam'i wa ta'ati. Dulu kami berbaiat kepada Rasulullah untuk selalu mendengarkan dan mentaati beliau. Wa fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wal musti wal mukri, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Semangat maupun terpaksa tetap kami taat. Wa ala athari alaina, dan agar kami tetap mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Wa ala alla nunazi al amra ahlaha, dan agar kami tetap tidak menentang perintah yang berwenang. Wa ala an naqula bil haqq ainama kunna, dan agar kami tetap menyatakan yang hak itu hak dimanapun kami berada. La nakhafu fillah laumata laim, kami tidak boleh taat di jalan, takut di jalan Allah terhadap orang-orang yang suka memberi kritik ataupun kritik yang tidak benar, yaitu celaan-celaan. Selama benar maka tetap berjalan. Itulah sikap baiat para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini sikap ketaatan kepada pemimpin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, namun ingat bahwa masalah kepemimpinan itu bukan murni muamalah semau kita, tidak. Ada syarat yang ditentukan oleh Allah. Tadi sudah sebutkan diantaranya itu. Lalu ada syarat lain yang ditetapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah ingatkan kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, jangan kamu memilih mengangkat menjadi pemimpinmu orang-orang yang menjadikan agamamu bahan permainan atau bahan ejekan dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab ataupun orang-orang kafir lainnya. Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Nah, ini walaupun memang konteksnya teksnya kepada orang kafir, tapi intinya la tattakhidhu awliya alladzina ittakhadhu dinakum awliya. Yang penting jangan mengangkat pemimpin, memilih pemimpin yang menjadikan Islam sebagai bahan mainan, bahan lelucon, bahan ejekan. Itu larangan dari Allah. Ini jadi catatan bagi kita. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, khiyaru a'immatikum
sebaik-baik pemimpinmu itu adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah mereka menyukai kalian dan kalian pun menyukai mereka. Ya, tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian, saling mendoakan. Inilah pemimpin terbaik. Rakyat suka, ia pun juga suka kepada rakyatnya. Tenang, mengatur, suka, ingin lihat rakyatnya baik, saling mendoakan, rakyatnya mendoakan agar tetap dibimbing oleh Allah. Mereka pun juga mendoakan rakyatnya agar menjadi rakyat yang baik, yang taat. Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghiduna wa yubghidunakum wa tal'anu anahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mengutuk mereka, mereka pun mengutuk kalian. Jadi artinya antara pemimpin dan rakyat bermusuhan, itulah pemimpin terburuk, pemimpin terjelek menurut syariat itu. Nah, silakan dengan ilmu itu. Nah, kenapa ikhwatal iman rahimakumullah? Kalau kita tidak berhati-hati, seperti saya katakan tadi, itu akan membawa hal yang negatif bagi kita, akan membawakan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, kelak suatu saat kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Kalau riwayat lain Nabi mengatakan satakunu umara'u, akan ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian nanti. Innahu yusta'malu alaikum umara, kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari perbuatan buruk mereka. Ini syarat dari Allah. Kita kenal, kamu kenal mereka dan kamu ingkari perbuatan maksiat mereka. Faman kariha, barang siapa yang membenci perbuatan buruknya, kemungkaran mereka ia benci, faqad bari'ah, maka ia telah berlepas diri darinya. Waman ankara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkari mereka, perbuatan buruk mereka, maka ia telah selamat. Nah, ini Rasul ingatkan kita, itu ada pemimpin zalim yang akan muncul memimpin kaum muslimin. Maka Rasul berikan rambu-rambu, siapa yang membenci kezalimannya maka ia bari'ah, lepas dari tanggung jawabnya. Siapa yang berani menyatakan mengingkari perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, terang-terangan ia mengkritisi, baik langsung maupun tidak langsung, tapi dia kritik langsung, faqad salima, maka ia selamat. Nah, ini yang harus kita, inilah yang kita lakukan terkadang cuma orang tidak tahu, ya. Kita tidak sekedar membenci keburukan pemimpin yang ada, tapi kita harus melepaskan tanggung jawab kita, tapi kita ingin selamat di dunia wal akhirah,
Makanya jika ada kesempatan, kita langsung memberikan nasihat, teguran sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesalahan yang dilakukan. Tuh. Makanya salah satu nasihat kita kemarin yang itu membuat wajah pemimpin bangsa ini cemberut. Iya, ketika poin, saya waktu itu rapat masukkan poin bahwa Persatuan Islam mendukung terlaksananya pemilihan umum yang adil dan aman. Ketika membaca poin ini, kelihatan wajahnya tidak suka. Adil dan aman, itu kalimatnya begitu aja. Gak mungkin lah kita mau rinci kan. Namanya nasihat, Nabi juga kalau memberi nasihat itu poin. Itu nasihat yang tidak disukai, tapi harus kita nyatakan sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa yang telah terjadi. Kecurangan yang lalu jelas bahwa itu pengingkaran. Baru kita punya kesempatan untuk menyatakan mengingkari kecurangan itu. Itulah yang dilakukan oleh Persatuan Islam. Untuk apa? Faqad salimah, untuk membebaskan agar kita selamat di hadapan Allah. Karena kalau tidak bisa bahaya. Kata Nabi di ujung kalimatnya, walakin faman aradiya wa taba'a. Ya. Kata Muhammad Ali Buba dalam mensyarah hadis itu, akan tetapi yang dinyatakan berdosa dan akan mendapatkan siksa dari Allah itu adalah yang rela terhadap pemimpin zalim, wa taba, dan ikut mendukung program-program kezalimannya. Inilah yang akan berdosa dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang disebut sebagai orang yang maksum, tetapi beliau tidak pernah menutup diri beliau sebagai bagian daripada manusia. Makanya di dalam syahadah Rasul kita ada dua rukun syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sorry, jangan lihat tangannya. Ya. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu, pada diri Muhammad ada dua perkara. Satu, abduhu, sebagai abdu, sebagai manusia. Yang kedua, wa rasuluh, sebagai rasul, pembawa wahyu. Makanya kata Allah, kul innama ana basyarun abdullah uhiya ilayya, diberi wahyu kepadaku, inilah rasul. Sebagai manusia, apa kata beliau? Dalam sebabul wurud terjadinya sujud sahwi, kata Nabi, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Nasitu kama tunsawna, aku telah lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Faida nasitu fadzakiruni, karena itu jika aku terlupa sebagai manusia, maka ingatkanlah aku. Rasul saja minta diingatkan. Karena kalau ada yang keliru dari beliau, itu bukan Rasul, tetapi basyarun. Ya. Sebagai manusia. Makanya beliau sebagai manusia tetap wajib melaksanakan syariat. Sebagai Rasul, tugasnya mubalik dan mubayyin, memberikan penjelasan. Sehingga dalam prakteknya ini bisa jadi dia sebagai abd ada kekeliruan, ada kesalahan, beliau minta diingatkan. Tetapi kalau sebagai Rasul, tentu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu tidak boleh kita kritik kalau beliau sebagai seorang Rasul. Tapi kalau sebagai manusia, beliau siap dikritik. Inilah pemimpin tertinggi dan manusia nomor satu di dunia, tetap siap menerima kritik.
ya, dari para sahabat sebagai manusia. Apalagi kita, ya, yang memang murni manusia, tidak ada kerasulan dalam diri kita. Tapi beliau sudah ingatkan kita. Nah, maka diingatkan oleh Allah, jangan radhiya wa taba'ah. Ini yang disebut nanti fanatisme buta kepada pimpinan. Salah, pimpinannya tetap diikuti, ya. Salah, zalim, tetap redha, bahkan mendukung kesalahan dan kezaliman. Itu yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya. Kita fanatik dalam hal yang benar itu wajib, tapi fanatik yang membawa kita kepada kemaksiatan tidak boleh kita lakukan. Nah, wa ta'ala rahimakumullah, apa akibatnya kalau kita fanatik terhadap pemimpin tanpa saringan tadi? Pemimpin bukan berarti tidak boleh dikritik, silakan. Kalau memang itu keliru, salah, boleh kita terima. Nabi sendiri menerima kritik. Ketika di perang Badar beliau tetapkan tempat bertahannya pasukan kaum muslimin, karena beliau dengan pasukannya datang lebih dulu, maka beliau mengatakan kita bertahan di sini, min wara'il ma', di belakang air. Karena di Badar itu ada kubangan air. Pada saat itu beliau berpandangan itu menjadi benteng, maka kita ada di sini. Ketika musuh datang tidak langsung menyerang. Tetapi ada sahabat yang mengerti taktik perang. Kalau menurut dia keputusan itu keliru. Kita berada di padang pasir, akan berperang, otomatis musuh akan mengejar air itu sebagai sumber kekuatan. Nah, kalau kita kuasai sebelum musuh datang, itu sudah kekuatan, sudah kita miliki. Tapi kalau kita berada di belakang, itu menjadi rebutan nanti. Musuh akan rebut, kita juga akan rebut. Makanya beliau datang, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awahyun hadza, apakah keputusan anda ini wahyu? Keputusan bahwa kita bertahan di balik air ini wahyu? Kata sahabat Nabi, la, innama huwa min nafsi, tidak, ini hanya pendapatku saja. Nah, karena beliau mengatakan bukan wahyu tapi pendapat, maka sahabat mengatakan, kalau begitu boleh saya beri saran. Kata Nabi, silakan ya Rasulullah, kalau menurut saya kita langsung bertahan di balik air itu. Apa alasannya? Kita akan berperang di padang pasir, dan sumber air ini akan menjadi sebuah kekuatan. Musuh nanti akan datang merebut itu kalau kita ada di sini. Tapi kalau sumber air ini kita sudah kuasai sebelum musuh datang, itu satu kemenangan awal. Diterima pendapat ini oleh Rasul. Bertahan, dipindah pertahanan musuh, sumber air sudah dikuasai. Begitu pasukan Abu Sufyan datang mau merebut, sudah kaget, ternyata Muhammad dan pasukannya sudah menguasai sumber air di Badar. Inilah shock pertama pasukan di Badar. Rasul nerima masukan dari sahabat, karena itu masalah taktik perang. Sahabat juga tahu adab, ini wahyu bukan? Oh bukan, kalau begitu bisa dikritik. Kalau wahyu tidak boleh dikritik, hidup mati harus bertahan di situ, itu karena wahyu. Tapi kata Nabi bukan, ini pendapatku. Oh, kalau pendapat bisa dikritik, berarti beliau mengeluarkan itu sebagai abdun. Nah, inilah sahabat. Sebagai pimpinan, beliau ada Rasul. Sebagai panglima, ketika dia sebagai panglima, itu sebagai abdul, bisa keliru, bisa dikritik, bisa diberi masukan. Sahabat tidak fanatisme buta. Nah, wa ta'ala rahimakumullah, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita ini dalam taat kepada pimpinan, tidak menyaring, asal ikut, benar salah ikut, bahkan benar sekalipun dibela, ya. Apa akibatnya? Beberapa ayat Allah
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang demikian. Di surah Al-Baqarah ayat 166 sampai dengan 167, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Kata Allah, ittabarra'a, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya, ya. Jadi para pemimpin-pemimpin itu nanti akan lepas diri dari pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita, wah, kan ada yang bilang, nah, pokoknya mas saya milih aja, ikut perkara nanti bagaimana itu urusan dia. Jangan, kita ikut bertanggung jawab, ya. Setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil harus berdasar supaya mudah kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah, ya. Apalagi kita di dalam beramal melaksanakan syariat. Saya sering mengatakan, laksanakan syariat ini apa adanya. Jangan mengada-ada di dalam melaksanakan syariat itu. Kalau kita melaksanakan syariat di apa adanya di Quran, apa adanya di sunnah, mudah pertanggungjawabannya. Ketika ditanya oleh Allah nanti, kenapa kamu lakukan? Gampang, ada dalilnya. Kenapa kamu lakukan begini? Rasul mencontohkan, selesai. Tapi jika kita mengada-ada di dalam melaksanakan syariat, ketika ditanya oleh Allah kelak, kira-kira kita mau jawab apa? Ya. Contoh kecil, ketika mau sholat lalu kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ketika ditanya oleh Allah nanti, kenapa kamu baca ta'awudz ketika mau salat? Ada yang bisa jawab? Ya, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Makanya ibadah apa adanya. Ya. Berislamlah apa adanya. Itu aja. Jangan mengada-ada. Itu. Karena mengada-ada itu sulit dipertanggungjawabkan. Nah begitu juga kita taat kepada pimpinan apa adanya menurut Quran, menurut sunnah. Jangan mengada-ada, nanti susah pertanggung jawabannya. Kan begitu, yang kita inginkan kan mudah pertanggung jawaban ini, kan begitu. Karena kalau nggak mudah, kita diinterogasi, dihisab, itu berat. Kata Nabi kan begitu, faman nukisha fil hisab udzibah, gitu. Siapa yang diinterogasi nanti di pintu hisab, kata Nabi, dipastikan masuk neraka, titik. Itu kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Semua kita itu dihisab, ya. Kalau orang mukmin pasti dihisab, ya. Pasti melalui pintu hisab, ya. Kalau nggak mau dihisab, berhenti jadi orang mukmin. Iya. Betul Pak, ya. Jadi selama kita menjadi orang mukmin itu pasti dihisab, karena ada yang mau dihisab berapa persen kesalahannya, berapa persen amalnya, itu yang mau dihisab, ya. Kalau orang kafir mah nggak ada yang dihisab, ya dukhulun naro bighairi hisab, karena kata Allah apanya yang mau dihisab, ya udah pelong aja. Makanya sudah ada surah Az-Zumar, orang kafir digeret karena tanpa hisab. Gitu. Nah kalau orang mukmin itu ada yang masuk surga tanpa hisab, bukan berarti tidak melewati pintu hisab, melewati tapi tidak ada pertanyaan. Itu. Nah inilah yang harus kita hindari.
Jangan menunggu banyak ditanya, dihisab nanti. Karena Nabi ingatkan, manukisha fil hisab udziba, siapa yang diinterogasi nanti di pintu hisab pasti akan dihukum, kata Nabi. Nah ini itu yang harus kita ingat, ya. Supaya kita tidak diinterogasi di pintu hisab, ya. Ibarat kita masuk, walaupun bunyi diperiksa, dah lanjut, nggak masalah. Tapi kalau dia minggir dulu, buka dulu tasnya, buka lagi, macam-macam, ini berat. Di dunia itu sudah ada, maka sekali-kalilah ke bandara, mengambil hikmah pintu hisab, itu begitu, ya. Apalagi kalau dimasukkan di ruang interogasi, tambah nggak bakal berangkat, gitu, ya. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah begitu juga di akhirat kelak. Nah Allah ingatkan kita, ingat di akhirat kelak, alladzina tubi'u tabarra'a minal ladzina tubi'u, berlepas diri dari orang-orang yang pernah mengikutinya. Para pimpinan akan berlepas diri, tidak akan bertanggung jawab. Wara'awul azabah, pada saat itu mereka melihat adab. Wa taqatta'at bihimul asbab, putus hubungan mereka. Ya dulu di dunia ketika mau dipilih datang, ya enggak? Ya, ada yang bawa beras, ada yang bawa amplop, macam-macam kan? Ya, sekarang ini lagi banyak orang baik. Enggak diminta datang, bawa sesuatu. Ya, yang terkadang berbahasa, saya mah ikhlas, nggak perlu dipilih juga, nggak apa-apa. Dan nggak apa-apanya itu ya nggak ikhlas, gitu. Ya enggak. Tuh. Hati-hati Pak, ya. Rajin datang, ini datang ke sini, masya Allah, ya. Erat hubungannya, dekat, ya. Pemulung dipeluk, gitu. Ya. Dipasang foto besar-besar, gitu. Ada. Nah, tapi ingat, ya, di akhirat kelak begitu. Jangankan di akhirat, di dunia pun belum tentu akan begitu, ya. Kata orang dulu, saya teman saya mengkritisi, sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Begitu kursi dapat, ayat kursi ditinggal. Ini begitu ya. Rajin datang Jumat, rajin ini ke sini. Ya memang ikhlas itu urusan hati orang. Tidak bisa kita membaca, oh ini nggak ikhlas, ya. Tapi zohirnya bisa kita baca. Itu nahkum bizawahir aja itu. Iya. Ini ya di dunia saja kalau sudah dapat apa yang diinginkan nggak bakal diingat lagi. Itu tabarruk itu ya, takut taat bimul asbab, lepas sudah. Ya. Makanya mohon maaf, tadi malam di Pemuda saya ingatkan juga salah satu ya ciri munafik, sifat munafik yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah di awal itu, ya, ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat munafikin, ya, Allah sebutkan di situ salah satu bahwa ketika kullama adha'a lahum masyaufi, ya, kullama adha'a lahum masyaufi, itu salah satu sifat munafik. Luar biasa kan? 5 sifat orang mukmin, 2 sifat orang kafir, tapi 13 sifat munafik dijelaskan oleh Allah di awal Al-Quran. Salah satu sifatnya kullama adha'a lahum masyaufi, setiap mereka diterangi, mereka berjalan di situ. Kata Imam As-Sa'di, setiap mereka membutuhkan Islam, mereka dekat dengan Islam. Setiap mereka butuh kepada umat Islam, mereka datang kepada umat Islam. Tapi ketika sudah tidak dibutuh, umat Islam ditangkepin. Enggak. Begitu ya.
Sekarang lagi butuh, nggak ada teroris sekarang, Pak. Saya mah terang-terangan aja. Ya. Mudah-mudahan ada intel di sini dengerin gitu. Nah. Sekarang itu nggak akan ada isu teroris. Ya. Kenapa? Butuh ke umat Islam. Tapi ingat, ketika umat Islam sudah tidak dibutuhkan, macam-macam. Fundamentalis, aliran keras, itu macam-macam muncul. Nah, maka hati-hati. Ya. Akhirat akan berlepas diri. Sampai pengikut-pengikutnya mengatakan, wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti itu berkata, law anna lana qarratan fanatabarra' minhum, andai kita punya kesempatan untuk kembali ke dunia, kami tidak akan ikut lagi sama dia, kami tidak akan pilih lagi, menyesal memilihnya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri. Kenapa? Kadzalika yurihim a'malun wasarat. Itulah karena Allah melihatkan apa yang mereka lakukan dulu di dunia, ikut kepada pemimpin mutlak, ikut memilihnya, itu ini menjadi kerugian. Kenapa? Karena melihat neraka yang berujung wa ma hum bi kharijina minan nar. Tidak lagi mereka keluar dari neraka. Ya, para pemimpinnya berkata, ya Allah, saya akan dihukum di neraka karena kezalimanku. Para pengikutku juga akan masuk neraka karena dia memilihku sehingga aku jadi zalim. Tanggung jawab. Ya, jangan tunggu barang-barang nanti. Ya, ya. Di Al-Azab Allah ingatkan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ketika nanti wajah-wajah mereka dibolak-balik di neraka, yaqulun, mereka sambil berteriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, duhai celakanya kami, andai dulu kami mentaati Allah, mentaati Rasul, ikut bagaimana Al-Quran memberikan panduan terhadap ketaatan memilih pemimpin, Rasul bagaimana memberikan aturan terhadap pemimpinan, kami tidak akan begini. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Namun ya Allah, kami dulu di dunia justru lebih taat kepada sadatnya, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para tokoh-tokoh kami, fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Baru mereka sadar ketika di neraka bareng-bareng. Lalu apa kata mereka? Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan azab 2 kali lipat kepada mereka, kan mereka telah menyesatkan kami. Wal anhum la'nan kabira, kutuk mereka sebesar-besarnya, laknat mereka sebesar-besar. Tapi mau apa lagi? Bareng di neraka bersama-sama. Nah, inilah kalau kita terlalu fanatik terhadap pimpinan, tidak ada kritik, tidak ada masukan, salah benar kita dukung, bahkan salah kita pertahankan, itu berujung ke neraka. Pemimpin yang salah yang kita dukung, yang kita redoi, yang kita ikuti, ke neraka, ikut juga masuk neraka. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa memilih, menetapkan menjadi pimpinan itu bukan sekedar urusan muamalah. Memang prakteknya muamalah, tapi pertanggungjawabannya sampai akhirat. Ya. Nah, mudah-mudahan dalam perpolitikan menjadi cerdas. Ya, warga Persatuan Islam adalah pemilih yang cerdas, siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu aja. Ya, silakan. Ya, PB Persis tidak akan mengarahkan si A, si B, si C, si D, tidak akan. Ya, ya. Tetapi silakan tanya hati nurani sesuai dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya,
La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Gitu. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, yang kamu tidak tahu dalilnya, yang tidak tahu dasarnya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lalu direnungkan oleh hati nurani kita, lalu kita ambil putusan ini, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silakan siapa saja, yang penting sanggup mempertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi, yang penting sanggup mempertanggungjawabkan. Ya, makanya kami di PP Persis tidak mau ikut mengambil risiko. Ya, makanya nggak akan ada edaran pilih si A si B, ya, itu. Ya, silakan. Yang penting bisa bertanggung. Ya, itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Itu, ya. Nah, jadi kami cukuplah tanggung jawab sebagai pimpinan ini mengatur, jangan lagi kemudian nanti kita ikut pula bertanggung jawab atas pilihan masing-masing, berat, ya. Makanya saya di bidang jamiah tidak mau itu. Saya bilang ketua umum, tidak usah lah Ustaz. Ya, saya juga sepakat, ya. Nanti kita berat kalau ada gara-gara arahan kita keliru, ya, salah, nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti ditanya, kenapa kamu arahkan begini? Ini mau dijawab apa nanti? Kan berat itu. Ya sudah, silakan. Yang penting bisa bertanggung jawab, itu aja nanti ya. Kuncinya itu ya, siap bertanggung jawab itu ya, apapun risikonya. Ya, jadi jangan hanya siap jawab nggak siap nanggung, tidak beres itu ya. Siap jawab tanggung nggak, ya, nggak bisa, harus siap bertanggung jawab. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi bimbingan oleh Allah, ya, selalu dituntun oleh Allah, selalu diberi kecerdasan oleh Allah untuk berpikir sesuai dengan akal sehat kita dan kemudian mengambil keputusan dengan hati nurani kita. Putusan yang kita ambil tentu harus berdasarkan dalil, data yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya. Kita siap begini ya, Bapak Ibu ya. Siap? Oke, ya, harus siap ya. Ya, sekali lagi mari ya, kita dukung semuanya program-program jamiah kita menuju mencapai cita-cita besar. Apapun itu ya, termasuk program yang dilakukan oleh PC ingin membangun kantor, jangan lupa ya. Siap ya, sekali lagi saya tanya, siap ya, siap mewujudkan kantor itu? Siap? Berapa tahun? Pertanyaannya berapa tahun? Saya ingin lihat sebelum saya berhenti ya kan? Ya haruslah, namanya kebaikan harus begitu. Tahun depan Ustaz gitu loh ya, tahun depannya entah kapan itu ya, gitu. Ya, pokoknya saya mohon ya, mohon dengan sangat sebelum selesai masa jihad sekarang sudah terwujud. Saya pengen datang ke kantornya sekitar masih ketua bidang jamiah, periode berikutnya belum tentu kan. Nah itu ya Ustaz ya, ya sama itu ya. Siap begitu? Nah, tuh janji dia siap. Pokoknya sebelum masa jihad berakhir 2022-2027, insya Allah 2026 sudah selesai. Ya nggak? Siap? Nah, tuh siap 2026. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas bahasa yang digunakan bahasa nasional. Saya tidak menggunakan bahasa Sunda, walaupun semuanya yang hadir 99% Sunda ya. Tapi saya mengajari Persis itu nasional, maka menggunakan bahasa nasional. Jadi kalau mau Persis besar, gunakanlah bahasa nasional.
Ya, Hasan dulu besar kenapa? Menggunakan bahasa nasional. Coba lihat karya-karya Hasan, tidak ada bahasa Sunda, tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa India, padahal beliau orang India, nggak ada. Ya, walaupun Soekarno dan lain-lain kawan-kawannya saat itu senang bahasa Belanda, Hasan no way, bukan nggak bisa. Dia punya kamus bahasa Belanda di perpustakaannya, tamat itu dibaca, saya buka tuh ada coretan-coretannya. Jadi Hasan bisa bahasa Belanda, cuman dia nasionalismenya tinggi, persisnya mantap, tidak pernah nulis pakai bahasa di luar bahasa Indonesia. Karena itu marilah kita berbahasa Indonesia untuk membesarkan persatuan Islam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.